الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana Dia masih memberikan kepada kita usia dan kesempatan untuk masih berada di hari ke-9 di bulan Ramadan di tahun ini, yang mana alhamdulillah sudah 9 hari pula berarti kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah berkenan untuk menerima dan meridhoi seluruh amal ibadah yang telah kita usahakan, khususnya yang kita lakukan sejak dari awal bulan Ramadan, baik salat tarawihnya, baik tadarus Al-Qur'annya, baik sedekah Ramadannya, terutama saum Ramadannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harap semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melaksanakan berbagai macam ketaatan, khususnya sampai di akhir bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masing-masing, sehingga kita bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya adalah Allah hendak untuk memberikan keringanan bagi kalian. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena secara fitrah, secara tabiat, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka sudah menjadi sunnatullah bahwa kondisi manusia itu tidak seluruhnya sama rata. Maka kondisi manusia pun akan senantiasa berubah seiring berjalannya waktu. Ada di antara manusia yang mana orang tersebut adalah orang kaya. Ada juga sebaliknya, orang miskin. Kemudian ada juga orang yang sehat, dan sebaliknya ada juga orang yang sakit. Ada orang yang memiliki kekuatan yang besar, ada juga orang yang lemah. Dan kondisi ini tidak senantiasa total, tapi akan fluktuatif, akan terus berubah-ubah. Bisa jadi orang yang tadinya kaya berubah, Allah takdirkan menjadi orang yang miskin. Orang yang tadinya sehat, Allah uji dengan penyakit. Dan orang yang kuat, seiring bertambahnya usia, maka pasti akan menjadi orang yang lemah. Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara kita sebagai manusia yang bisa mengklaim bahwa kita bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
Manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa dia hidup sendiri untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Tapi manusia akan senantiasa bergantung atau butuh terhadap bantuan sesama atau bantuan orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka agama Islam senantiasa menganjurkan kepada para penganutnya untuk terus saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan untuk menimbulkan permusuhan. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ajaran Islam jangan disangka menolong orang lain itu pahalanya sangat luar biasa besar. Jangan dikira agama Islam itu ibadahnya hanya sholat saja, hanya baca Al-Quran saja, hanya saum saja, hanya sedekah saja. Tidak. Ternyata bagi orang yang tidak punya modal harta untuk bersedekah, maka dia bisa bersedekah kepada orang lain dengan tenaganya yang dia punya. Salah satu caranya adalah dengan menolong orang lain. Di antara pahala-pahala yang Allah sediakan bagi orang yang bisa untuk terus menolong orang lain, terutama yang membutuhkan, adalah yang pertama, orang tersebut akan dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Jadi sejak dia masuk ke alam kubur, kemudian dibangkitkan ke alam mahsyar, kemudian diadili oleh Allah di yaumul hisab, sampai dia menyeberangi sirat, sampai di ujung, di depan pintu surga. Maka seluruh itu adalah kesulitan semuanya. Tapi bagi orang yang berkenan untuk menolong saudaranya selama di dunia, maka Allah akan memberikannya kemudahan. Kemudian yang kedua adalah, bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia pun Allah akan senantiasa menolong orang yang selalu berusaha menolong perampai. Kedua keutamaan atau pahala ini tercantum dalam satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan, naffasallahu anhu min kurabi yaumil qiyam." Siapa orang yang bisa meringankan beban orang lain di dunia ini, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin fid dunya yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang mau untuk membantu seorang muslim, maka Allah pun akan membantunya di dunia dan akhirat. Wa man satara 'ala muslimin fid dunya. Dan siapa orang yang menutupi aib atau kesalahan orang muslim lainnya selama di dunia, maka satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah pun akan menutupi aib dan kesalahan-kesalahan dia selama di dunia, apalagi di akhirat nanti ketika diadili di hadapan Allah. Dan ini jamaah yang terakhir, penutup dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya, tapi ada syaratnya. Selama hambanya tersebut senantiasa mau untuk menolong orang lain. Maka kalau kita ingin urusan kita di dunia itu semuanya dipermudah oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, selain berdoa kepada Allah, maka cari orang yang bisa kita bantu. Maka cari orang yang bisa kita ringankan kesulitannya. Maka janji Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita kemudahan, baik di dunia maupun nanti di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani
salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqina amma ba'd. Fa ya ibadallahi ma'asyiral muslimin ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya keutamaan atau pahala yang terakhir An Khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, dan ini adalah pahala yang sangat menakjubkan, sangat luar biasa yang bisa kita peroleh dari hanya menolong orang lain, meringankan kesulitan orang lain. Kata Nabi SAW, menolong orang lain itu pahalanya lebih besar daripada beribadah di Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah sukai adalah manusia yang memberikan atau yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mari ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan salah satu amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Membuat muslim yang lainnya itu berbahagia. Membuat muslim yang lainnya itu tersenyum. Apalagi sampai tertawa akibat perlakuan yang kita lakukan kepadanya. Atau au yakshifu anhu kurbah, atau menghilangkan beban hidupnya. Au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan atau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa laparnya dengan memberikan makanan kepadanya. Kemudian Nabi SAW menutup hadisnya setelah memberikan contoh-contoh bagaimana caranya memberikan kesenangan kepada hati orang lain atau mengurangi kesulitan orang lain. Kata beliau, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Sungguh aku berjalan dengan saudaraku yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'takifa fi hadzal masjidi syahron. Sungguh kata Nabi, aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Kita hanya mengantarkan teman kita untuk belanja. Kita hanya menemani teman kita untuk membeli kebutuhannya dan lain sebagainya. Kata Nabi, itu lebih Nabi sukai daripada beribadah di Masjid Nabawi, beriktikaf, diam di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Padahal kita tahu, sholat di Masjid Nabawi itu 1 kali saja pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid manapun selain Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini i'tikaf. Yang namanya i'tikaf pasti terus sholat sunnah, sholat wajib di sana selama sebulan lagi. Maka sebuah pahala yang luar biasa yang mungkin di antara kita masih belum ada yang menyadari, bahwa ternyata membantu orang lain sekecil apapun bantuan kita, baik bantuan materi atau bantuan tenaga atau hanya bantuan moral saja, atau hanya menunjukkan jalan bagi orang yang tidak tahu, maka itu pahalanya lebih besar daripada beribadah di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, dan kita pun lebih tahu mengenai kondisi kita masing-masing. Kiranya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Maka ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya soal ritual atau hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla semata. Tapi agama Islam juga sangat menjunjung tinggi yang namanya hablum minan nas, atau hubungan dengan sesama manusia. Maka tidak boleh seseorang hanya fokus ibadah kepada Allah saja. Dia rajin sholat saja, tapi ketika diminta bantuan pelitnya minta ampun. Tapi sebaliknya juga tidak boleh. Ada orang yang dia sangat dermawan, rajin membantu orang lain, tapi tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim yang sempurna keimanannya, kita harus berusaha menyeimbangkan hubungan kita, baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus beramal baik. Meskipun dengan cara yang paling mudah,
yang kita semua pasti bisa melakukannya. Dan juga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian wabil khusus semoga bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.